Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Hilmi dan juga teman saya, Afifur Rahman dan juga Puji Nurul Fatimah. Di sini kami akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah agama dan juga demografi yang berjudul Radikalisme dan Islamophobia. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa sih itu radikalisme dan juga Islamophobia. Nah, radikalisme itu sendiri merupakan gerakan berbasis Islam yang dimaksudkan untuk melakukan adanya pembaruan baik dalam masalah sosial, politik, ataupun keagamaan yang dilakukan dengan cara drastis, tanpa kompromi, dan juga keras kepada pihak-pihak yang dianggap musuh, dengan satu prinsip bahwa hanya syariat Islam yang mampu mengatasinya, sehingga pendirian negara Islam dan juga penerapan negara Islam menjadi ide perjuangannya. Nah, kemudian apa sih Islamophobia itu? Sebelumnya, fobia itu sendiri merupakan bentuk ketakutan yang berupa kecemasan yang dialami seseorang, entah itu dalam situasi ataupun kondisi tertentu. Kemudian Islamophobia itu sendiri merupakan ketakutan yang berupa kecemasan yang dialami oleh seseorang ataupun kelompok sosial terhadap Islam dan juga orang-orang Muslim yang bersumber dari pandangan yang tertutup tentang Islam dan juga disertai dengan prasangka-prasangka bahwa Islam itu merupakan agama yang inferior, yaitu agama yang tidak pantas untuk berpengaruh terhadap nilai-nilai yang telah ada di masyarakat. Ini saya akan melanjutkan tentang bagaimana perbedaan dan penyebab faktor-faktor radikalisme dan Islamophobia. Ada beberapa perbedaan mengenai radikalisme dan Islamophobia. Radikalisme bila dilihat melalui dari sudut pandang keagamaan, maka merupakan paham keagamaan yang mengacu pada fondasi agama yang sangat mendasar dengan fanatisme keagamaan yang sangat tinggi. Sehingga tidak jarang apabila pengikut aliran tersebut mereka menggunakan kekerasan kepada orang yang berbeda paham atau aliran yang mengaktualisasikan paham keagamaan dianut oleh kepercayaan yang diterima secara paksa. Lalu bagaimana Islamophobia? Islamophobia adalah prasangka buruk terhadap orang Muslim dan orang yang dipersepsikan sebagai seorang Muslim. Ketakutan terhadap Islam terjadi karena penanganan yang tertutup mengenai Islam. Nah, itu adalah perbedaan antara radikalisme dan Islamophobia. Kemudian faktor-faktor penyebab radikalisme dan Islamophobia. Faktor yang pertama, faktor radikalisme adalah perkembangan tingkat global, penyebaran paham Wahabisme dan kemiskinan. Lalu faktor Islamophobia adalah anggapan bahwa agama Islam sebagai agama tunggal, tidak beragam, dan Islam adalah agama yang tidak mengikuti modernitas. Anggapan bahwa agama Islam adalah agama yang tidak mewarisi nilai-nilai luhur kemanusiaan, atau anggapan bahwa Muslim merupakan kalangan yang bersifat secara irasional. Di sini saya akan membahas studi kasus Islamophobia dan radikalisme Islam dan bagaimana cara mengatasinya. Jadi di sini saya mengambil studi kasusnya yaitu celana cingkrang dan cadar. Tidak asing lagi ya, sekarang banyak wanita-wanita yang memakai cadar. Jadi dalam bahasa Arab itu cadar artinya jilbab atau kerudung yang menutupi wajah yang kelihatan itu hanyalah mata. Kemudian dalam pandangan Islam wanita muslim itu disyariatkan untuk menutupi wajahnya di depan laki-laki yang bukan mahramnya. Kemudian mengenai pemakaian celana cingkrang dan cadar masih menjadi sebuah perdebatan dan polemik dalam tatanan kehidupan masyarakat luas, terlebih lagi di Indonesia. Banyak muncul stigma masyarakat terhadap orang yang memakai celana cingkrang dan cadar adalah orang-orang yang menyalahi aturan Islam, sehingga memunculkan kebencian terhadap mereka yang memakai atribut pakaian tersebut. Kemudian stigma paling menonjol yang diberikan masyarakat luas kepada mereka yang memakai pakaian tersebut dianggap radikal dan teroris. Hal ini disebabkan banyaknya kejadian terorisme dan mereka yang memakai pakaian tersebut. Contoh terorisme pada tahun 2002 itu salah satu pengeboman di Bali ya. Itu merupakan sebuah kasus dari banyak kasus yang terjadi di Indonesia. Kemudian bagaimana sih cara mengatasi radikalisme Islam dan Islamophobia? Pertama yaitu umat Islam harus berupaya mempromosikan Islam di tengah masyarakat. Dalam artian orang lain itu melihat kita dari tindakannya, bagaimana kita bersikap terhadap orang lain begitu. Kemudian yang kedua itu menampilkan Islam yang ramah, santun, dan memberanikan
memberikan solusi ke agama yang lain, sehingga Islam memberikan solusi di tengah permasalahan yang dihadapi di dunia Islam. Misalnya tidak beragama secara berlebihan, artinya kita nggak boleh fanatik begitu, sehingga terlihat terlihat sangat baik gitu ya, dalam artian nggak membenci agama lain. Kemudian adapun yang ada dalam Islam adalah prinsip-prinsip dasar ajaran agama, bagaimana mencari ajaran memberikan solusi. Itulah cara mengatasi radikalisme Islam dan Islamfobia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.